Indonesia pergi ke satu minimarket, hampir nyebut merek lagi nih. Itu di sana nyari telur habis. Nyari mie instan habis. Nyari hand sanitizer habis. Nyari masker habis. Nyari yang jualin juga nggak ada, habis juga. Kasirnya juga habis. Cuma satu yang nggak habis-habis sampai sekarang. Itu? Cintamu padaku. Waduh. Bi, ini kopi serius pahit nih. jadi manis mendadak nih. Nggak, tapi ini benar nih Bi. Ini di Indonesia sekarang karena udah ada 2 yang positif terinfeksi corona. Itu akhirnya bikin orang tuh jadi parno tuh Bi. Iya. Akhirnya dan parahnya yang Depok punya lagi. uang dekat lagi sama Bogor, dan yang parahnya yang punya uang mereka semua nimbun barang. Nah, kan kasihan Bi untuk yang nggak punya. Gini deh Bi, kita cerita yang dari dasarnya dulu lagi deh gitu. Sebelum kita cerita soal penimbunan makanan ini. Kalau menurut Islam Bi, sebetulnya 2019 nCoV, virus novel corona, itu sebetulnya bagaimana sebetulnya Islam memandang virus. Virus secara umum aja deh Bi dulu. Iya. Ya, jadi gini teman-teman. Atau bakteri atau kuman lah gitu. Yang pertama yang harus kita ingat bahwa virus itu makhluk Allah. Ya, jangan lupa. Virus, bakteri, ya, apapun ya yang ada semuanya milik Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan ya semua yang ada di muka bumi ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua ini yang di dunia ini untukmu semuanya, untuk manusia. Jadi Allah itu sudah membekali manusia dengan oksigen, makanan, minuman, buah-buahan, semua Allah berikan. Karena Allah mengutus manusia, Allah kasih fasilitasnya. Jadi virus ini sebenarnya adalah makhluk Allah. Ya, jadi ya karena sama-sama makhluk Allah, ya nggak boleh takut sama makhluk, gitu ya. Harusnya kita takut sama yang menciptakannya. Makanya ketika kemudian tadi ketakutan yang berlebihan itu berarti kita lupa gitu bahwa ada Allah gitu. Jadi ini untuk menyadarkan lagi bahwa hal-hal sederhana ya, itu untuk menunjukkan bahwa kita lupa ada Allah gitu. Maksudnya kita lupa ada Allah gimana? Iya ada Allah, artinya apa? Ya, kalau Allah perintahkan virus itu datang kepada kita, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Dan kalau Allah katakan virus itu tidak mendekat kepada kita, hatta dia mau menyemprot ludahnya kayak, mau dekat sekalipun kayak, tidak akan bisa. Ya, ini ketentuan. Artinya apa? Ini tauhid loh Mi. Jadi ini ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Jadi kalau kita sudah kemudian melupakan Allah, berarti kita ada Tuhan-Tuhan lain. Apa Tuhannya? Tuhannya diri kita sendiri. Pertanyaannya apakah kalau kemudian kita ngambil tadi ya, mie instan, beras, dan telur, kita amankan, terus kita aman? Nggak bisa aman, mau lari kemana? Ya, catatan pertama, virus makhluk Allah. Jadi kita itu minta kepada yang punya. Kita dikejar sama anjing tuh. Ya enggak? Kita takut masuk rumah orang ada anjingnya. Ya jangan anjingnya yang kita takutin. Panggil tuannya. Ya enggak? Panggil tuannya, bilang, Mas, anjingnya nih. Langsung dipanggil, Blacky. Sini. Balik Blackinya. Jadi, kita jangan takut sama makhluknya. Takut sama Allahnya. Ini sudut pandang mendasar. Nah, kalau sudut pandang ini sudah salah, maka nanti salah semua. Akhirnya di PHK, takut, stres. Ya nggak? Akhirnya anak sakit, stres. Suami meninggal mendadak, stres. Kenapa? Karena ada Tuhan-Tuhan lain di hati kita. Jadi kalau kemudian kita tauhidnya sudah membaja, hidup kita tenang. Nggak akan kemana-mana, masker sampai sini botol, pakai pakai tongnya air mineral lagi. Sekalian aja gitu balut pakai kantong plastik semua, atau dikafanin aja sekalian semua. Ya, maaf nih. Kenapa? Teman-teman yang dirahmati Allah, karena virus corona, bakteri itu milik Allah. Artinya, ketika seseorang tertimpa virus ini, didatangi oleh virus ini, berarti Allah lah yang memerintahkannya. Baik seseorang itu sakit maupun wafat, Allah lah yang menentukannya. Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa huwa maulana." Katakanlah,
musibah yang menimpa kami sudah Allah tetapkan kepada kami dan dialah Tuhan kami. Artinya apa? Mau lari kemana? Naik pesawat, takut jatuh. Akhirnya si ibu naik kapal laut. Kapal takut laut, tenggelam. Akhirnya naik bis. Naik takut bis, tabrakan. Akhirnya dia sepeda. jalan kaki, ditabrak sama mobil. Iya. Mau lari kemana? Nggak bisa kita lari. Inilah yang namanya qada. Nah, Seorang mukmin kalau udah begitu, itu nggak boleh kemudian kita ketakutan berlebihan. Wah, udah nggak keluar rumah, ya. Bahkan apa? Narik uang dari bank. Ada yang udah ras, narik uang dari bank. Terus apa lagi? Ketakutannya itu sampai anak nggak keluar rumah. Pokoknya di rumah, wah dikunci semuanya. Antum mau lari kemanapun, kalau sudah ajal, nggak akan pernah bisa lari. Ya, antum takut, ajal datang. Antum berani, ajal pun datang. Antum sehat, ajal datang. Antum sakit, ajal pun datang. Nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi bagaimana seorang mukmin itu memasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berikhtiar. Kenapa corona ini dikirim oleh Allah? Lagi-lagi untuk menunjukkan satu, betapa doif, betapa lemahnya manusia. Ingat Raja Namrud? Raja Namrud itu kekuasaannya hebat. Raja hebat. Raja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Tapi matinya digigit nyamuk. Ya, Alexander yang Agung juga begitu. Hebat, jago perang. Tapi digigit nyamuk, demam berdarah, mati. Nah, jadi lagi-lagi yang menghidupkan, yang mematikan itu Allah. Termasuk nanti pun kalau disembuhkan oleh virus itu ada antivirusnya, katakan begitu, itu pun adalah kehendak Allah. Buktinya apa? Sudah diciptakan juga banyak obat, ternyata obatnya nggak mempan juga. Buktinya apa? Buktinya ada juga yang corona hidup kok. Iya. Ada yang sembuh, Ada banyak, yang sembuh, ribuan ada. juga yang sembuh gitu. Kita lupa gitu, ada sembuh. Artinya apa? Artinya yang menyembuhkan, yang memberikan penyakit itu Allah. Ya, ini kita nih harus bulat nih kayak gini, nggak boleh petak, nggak boleh lonjong, bulat gitu. Kalau orang Jogja bilang bulat. Gitu. Bahwa apa? Bahwa apapun nanti, katanya dengar Israel sekarang sudah punya antivirusnya. Ya kan? Wah, makin sombong. Berarti apa? dah itu. Makin sombong dan Israel mencoba menjadi Tuhan baru. Iya. Berarti apa? Kamu mau nggak sembuh? Aku yang mampu menyembuhkanmu. Nah, itu Awas dia. lo teman-teman. Jadi Firaun baru. Awas lo teman-teman. Firaun baru sudah bermunculan. Dan berarti apa? Kalau menurut saya nih, insya Allah Allah akan kirim lagi virus lebih besar lagi untuk mereka. Tidak ada yang bisa menolak rencana Allah. Dan tidak bisa juga ada yang membatalkan rencana Allah. Ya, Allah menyatakan tegas dan sering kita baca Quran. Makanya kalau kita baca Quran kita resapi maknanya, ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Jadi Allah yang menciptakan semua ini. Ya, bahkan Allah itu menciptakan manusia itu hidup dan matinya, ya. Hidupnya Allah, bayangin setetes air mani jadi manusia. Bayangkan sehebat Raja Fir'aun dimatikan oleh Allah. Jadi, bagus tadi pertanyaannya Musajjad. Berarti kalau nanti antivirus yang ditemukan oleh Israel, berarti nggak ada Allah. Sama sekali tidak. Faktanya apa? Faktanya yang menemukan antivirus juga akan mati. Dan dimatikan oleh Allah. Nah, masalahnya hidup dan mati kita ini bukan sekedar hidup mati di dunia. Ini masalahnya. Masalahnya adalah kehidupan setelah kehidupan dunia. Itu yang mengerikan. Jadi bukan virus coronanya yang takut. Tapi kehidupan setelah mati itu yang menakutkan menurut saya. Kenapa? Karena kehidupan setelah mati itu kehidupan yang tidak ada amal lagi. Tidak bisa puasa, tidak bisa sedekah, tidak bisa haji, tidak bisa zakat. Nggak bisa tobat juga ya. Tidak bisa taubat. Dan di sana la amal, hanya jaza. Jadi dia darul jaza, hari pembalasan.